Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi. Di sini, insya Allah, selama 1 tahun ke depan, saya akan mengajar IPA di kelas 75 sampai 78. Mohon kerjasamanya ya. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan akan selalu lancar. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian. Sekarang sudah masuk kelas 7 ya, udah bukan SD lagi. Artinya, semangat belajarnya, motivasi belajarnya harus lebih ditingkatkan lagi walaupun sekarang dalam keadaan pandemi gitu. Nah, oke. Nah, untuk mata pelajaran IPA, topik pertama yang akan dibahas adalah mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 2 part video. Nah, untuk mempersingkat durasinya saja biar tidak bosan nanti menontonnya. Oke, part yang pertama akan terlebih dahulu dibahas mengenai objek IPA dan sedikit mengenai hal dasar dari pengamatan atau observasi. Dan part yang kedua akan lebih banyak membahas mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, kita mulai dengan part satunya mengenai objek IPA. Nah, sebelum mengenal jauh mengenai objek IPA dan pengamatannya, kita mulai dari definisi IPA terlebih dahulu. Nah, apa itu IPA? Nah, IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Nah, apa saja sih yang ada di sekitarmu itu? Oh, tentunya sangat banyak sekali sesuatu yang ada di sekitar kalian. Bisa berupa makhluk hidup ya, ada juga benda yang tidak hidup atau benda mati, atau banyak berbagai macam fenomena-fenomena alam atau fenomena-fenomena yang ada di sekitarmu. Jika kita petakan, terbagi menjadi yang pertama fenomena secara fisika atau fisik. Contohnya apa? Contohnya misalnya kenapa siang dan malam bisa terjadi, atau kenapa bumi itu bundar, atau yang hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta lah ya. Oke, kemudian yang kedua adalah fenomena secara kimia. Nah, contohnya seperti apa fenomena kimia? Contoh yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, misal air. Nah, kita mengenal air itu sebagai sumber kehidupan ya. Nah, di fenomena secara kimia ini, secara kimia, itu akan dibahas apa sih kandungan air sehingga air itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah fenomena biologi. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita sebagai makhluk hidup. Mengapa kita sebagai makhluk hidup butuh bernafas atau butuh oksigen? Kenapa kita juga butuh nutrisi atau makanan? Kenapa kita tidak bisa hidup dengan salah satunya bernafas saja atau makan saja? Nah, itu dibahas secara biologi. Nah, tentunya ketiga fenomena ini akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, lalu apa sih pentingnya atau apa sih tujuan dari kita mempelajari IPA? Oke, kita lihat. Di sini saya memetakan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 manfaat atau 4 alasan kita mempelajari IPA. Nah, kenapa harus dipelajari? Yang pertama itu akan melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Apa itu logis? Logis itu artinya masuk akal. Nah, sehingga diharapkan dengan mempelajari IPA kita menghadapi sesuatu itu harus masuk akal gitu. Sudah tidak lagi lah percaya dengan hal-hal yang sifatnya tahayul misalnya gitu ya. Dan juga melatihkan kita untuk berpikir secara sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis itu urutan atau runut gitu. Jadi harus berproses gitu ya, dari yang simple ke yang kompleks. Oke. Yang kedua, mengapa mempelajari IPA itu karena diharapkan dengan mempelajari IPA dapat meningkatkan kualitas hidup. Ya, tentunya dengan mempelajari IPA kita akan tahu tentang apapun yang ada di sekitar kita, dan walaupun enggak tidak hanya tahu, tapi kita bisa mencari tahu gitu ya, apapun kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, otomatis kualitas hidup kita pasti akan lebih meningkat lagi dibandingkan dengan kita tidak mempelajari IPA. Lalu yang ketiga adalah memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Nah, ini masih
masih nyambung gitu ya dengan yang meningkatkan kualitas hidup, ya otomatis dengan mempelajari IPA kita bisa tahu segala hal. Contohnya mengapa matahari bersinar, mengapa kita butuh oksigen, mengapa kita harus makan dan lain-lain ya, yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Dan yang keempat adalah dengan mempelajari IPA kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, kenapa? Nah, dengan mempelajari IPA kita akan lebih peka dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan otomatis kita akan selalu mencari tahu hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, ya sesuatu hal yang belum kita ketahui itu biasanya bisa dipetakan dalam bentuk masalah gitu ya, sehingga dalam mempelajari IPA diharapkan kita bisa menyelesaikan masalah apapun lah ya. Oke. Nah, lalu karena IPA tadi merupakan suatu ilmu, nah sifat dari ilmu sendiri itu tentatif dan selalu berkembang dari masa ke masa. Nah, lalu bagaimana sih caranya atau cara kita untuk dapat mengembangkan IPA? Nah, salah satu cara yang bisa dipakai untuk dapat mengembangkan IPA yaitu melalui penyelidikan IPA, atau biasa juga disebut dengan kerja ilmiah, atau bisa juga kalian sebut dengan penyelidikan ilmiah. Yang seperti apa sih kerja ilmiah atau penyelidikan IPA itu? Apakah seperti kerjanya ilmuwan, peneliti? Ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi jangan salah, jangan kira hanya sebagai seorang peneliti saja atau seorang ilmuwan saja yang bisa melakukan penyelidikan. Kita pun sebagai siswa atau sebagai yang di luar peneliti pun dalam keseharian tanpa disadari juga sering melakukan yang namanya penyelidikan. Nah, bagaimana sih cara agar kita itu dapat melakukan penyelidikan dengan kualitas yang baik? Nah, caranya kita harus menguasai 3 macam proses dasar yang harus dimiliki. Nah, apa itu proses yang harus dikuasainya? Yang pertama, proses dasarnya adalah pengamatan atau observasi. Nah, apa itu pengamatan atau observasi? Yaitu menggunakan panca indera. Nah, tapi tidak hanya panca indera saja. Oh ya, sebelumnya panca indera itu meliputi apa saja? Mata, hidung, telinga, lidah, dan juga sentuhan gitu ya. Nah, tapi tidak hanya diindrai secara langsung, tapi juga secara tidak langsung, makanya termasuk dalam melakukan pengukuran. Nah, apa sih tujuan dari pengamatan? Yaitu tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi, hal utama yang pasti dilakukan gitu ya dalam melakukan penyelidikan IPA adalah pengamatan. Jadi, kita harus memiliki kemampuan observasi atau pengamatan yang baik. Nah, lalu proses yang harus dikuasai yang kedua adalah membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Jadi, setelah kita melakukan pengamatan dengan melalui berbagai macam indera dan dengan alat bantu lainnya, nah hasil atau data yang diperoleh dari hasil pengamatan itu akan dirumuskan penjelasannya. Kenapa harus dirumuskan? Karena kita harus mengetahui bagaimana pola atau hubungan antar aspek yang kita amati gitu. Jadi dibuat penjelasannya gitu. Dalam bentuk apa penjelasannya? Macam-macam ya, bisa dalam bentuk tabel pengamatan, bisa dalam bentuk deskriptif dan lain-lain lah gitu, atau gambar gitu ya, macam-macam caranya. Lalu setelah membuat inferensi, proses yang terakhir yang perlu dikuasai adalah mengkomunikasikan atau komunikasi. Nah, jadi seperti apa mengkomunikasikan? Jadi melaporkan hasil yang kita selidiki baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi penyelidikan yang baik itu harus sampai dikomunikasikan. Jangan sampai hasil dari penyelidikan itu ya hanya diketahui oleh kita sendiri gitu ya, hanya bisa diketahui oleh diri sendiri gitu. Lebih baik dikomunikasikan hasilnya. Contohnya secara tulisan itu seperti apa? Bisa misalnya kalian juga udah sering mungkin ya di SD membuat laporan ilmiah misalnya, atau membuatnya dalam bentuk artikel gitu ya, atau yang simpelnya
Kalian bisa menuliskannya dan mempostingnya di media sosial. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk atau agar semua orang tahu, dan siapa tahu itu dapat bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Oke, kemudian di sini ada yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, kalau tadi ketiga ini adalah proses yang harus dikuasainya. Nah, lalu kalau caranya seperti apa sih cara yang harus dilakukan dalam penyelidikan ilmiah? Nah, caranya itu yaitu dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu suatu cara untuk memecahkan permasalahan ilmiah dengan langkah tertentu dan teratur sehingga dapat diuji kebenarannya. Nah, hal yang perlu digarisbawahi dari metode ilmiah adalah langkah yang tertentu dan teratur. Nah, artinya langkah-langkah di metode ilmiah ini sifatnya sistematis. Tidak boleh salah satu langkahnya hilang atau langkahnya dibalik. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, di sini saya membuat ringkasannya agar lebih mudah dihafal dan agar lebih mudah dirunut gitu ya. Nah, oke, di sini mohek. Nah, metode ilmiah itu apa langkahnya? Langkahnya adalah mohek. M-O-H-E-K, bukan mohek gaya rambut ya. Nah, M-nya di sini ya, tapi tujuannya sih biar ingat gitu. Oh, ingat metode ilmiah, ingatnya ke gaya rambut, mohek gitu ya. Nah, M-nya apa di sini? M-nya adalah masalah. Nah, artinya gimana? Artinya tahap pertama dalam melakukan penyelidikan IPA itu harus ada masalah atau harus merumuskan masalah. Nah, gimana caranya? Cara mudahnya merumuskan masalah adalah dalam bentuk pertanyaan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita ingin tahu bagaimana pengaruh pemberian pupuk terhadap kualitas daun suatu tanaman misalnya. Jadi dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Nah, setelah ada masalah, O-nya apa? O-nya adalah observasi atau yang pengamatan tadi. Nah, setelah ada masalah lalu dilakukanlah observasi tadi menggunakan panca indera. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengumpulkan data. Nah, selain melakukan observasi dengan panca indera, di tahap observasi pada metode ilmiah pun bisa kita tambahkan dengan mencari studi-studi dari literatur atau buku yang ada sebelumnya. Oke. Setelah observasi dilakukan, ada data dan informasi, maka dilakukanlah hipotesis. Jadi H-nya adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara. Tadi kan di awal kita membuat pertanyaan, lalu kita observasi, mencari tahu dan diamati, lalu kita akan menduga-duga jawabannya seperti apa ya dari hasil rumusan masalah yang tadi kita buat gitu. Tapi ini masih dugaan dari hasil pengamatan ya. Nah, baru tahap yang keempatnya ya, yaitu E-nya di sini apa? E-nya adalah eksperimen. Nah, eksperimen itu apa? Yaitu percobaan. Jadi masalah tadi langsung kita uji cobakan. Caranya gimana ya? Kita tentunya akan mempersiapkan alat dan bahannya yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang kita rumuskan. Nah, setelah diuji eksperimen, diuji percobaannya, nah akhirnya akan muncul K. K-nya apa di sini? K-nya adalah kesimpulan atau hasil akhir atau dari eksperimen tersebut gitu. Nah, ini ya, tolong diingat metode ilmiah mohek. M-nya masalah, O-nya observasi, H-nya hipotesis, E-nya eksperimen, K-nya kesimpulan. Dan ingat tadi bahwa metode ilmiah itu harus sistematis. Tidak boleh salah satu tahapannya hilang, misalnya hipotesisnya hilang atau eksperimennya hilang gitu. Itu tidak boleh. Atau misalnya di tukar-tukar. Awalnya observasi dulu baru membuat masalah gitu. Tidak boleh ya. Jadi harus berurutan dari masalah sampai kesimpulan. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita akan melakukan penyelidikan, tentunya harus ada objek yang akan kita teliti ya, atau harus ada objek yang akan kita selidiki gitu.
Nah, apa saja sih objek yang akan dipelajari dalam IPA? Nah, ini hampir sama dengan pengertian IPA yang tadi, bahwa objek yang bisa dipelajari di dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Oke. Di sini ada kata kunci lagi, interaksi. Nah, di sini artinya ketika kita akan mempelajari objek IPA tidak hanya terpaku pada satu objek. Jadi objeknya itu bisa dua atau lebih atau banyak sekali gitu ya. Dan di sini ada kata kunci yang kedua, yaitu keteraturannya. Dari tadi kita membahas sistematis, teratur gitu. Jadi tujuannya memang untuk mencapai suatu keseimbangan atau suatu keteraturan. Nah, objeknya apa saja? Nah, di sini ada gambar contohnya. Ya, gambar apa ya ini ya? Nah, ini adalah gambar atom. Apa itu atom? Atom adalah materi yang paling kecil yang ada di dunia ini. Jadi objeknya itu bisa yang ukurannya kecil dan termasuk benda mati ya, seperti atom ini, atau yang ukurannya kecil juga ini ya. Ini gambar apa? Nah, ini ada dua gambar ya. Di sini saya tunjuk. Oke, kita tunjuk. Nah, ada gambar yang ini. Set. Nah, yang nempel-nempel ini ya. Sama ada yang gambar yang gedenya ya, yang ininya ya. Nah, apa bedanya? Oke. Nah, ini kita harus dibahas karena ini berhubungan dengan pandemi yang tengah melanda ya, si COVID-19 atau coronavirus. Nah, gambar yang saya bulati ini adalah virus. Dan gambar yang ditempelinya ini apa? Ini adalah bakteri. Nah, gambar ini sebenarnya untuk menunjukkan perbandingan antara ukuran virus dan ukuran bakteri. Nah, kita juga udah tahu ya sebenarnya bakteri itu ukurannya kecil, sangat kecil, tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus melalui mikroskop. Dan ternyata ukuran yang lebih kecil itu adalah virus. Virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri. Nah, ini yang menjadikan alasan kenapa sih pandemi ini sulit sekali ditekan dan penyebarannya sangat mudah ya. Karena kita lihat saja ukuran virus sendiri sangat-sangat kecil, lebih kecil dibandingkan dengan bakteri gitu ya. Jadi ini juga objek yang bisa nih dipelajari dalam IPA. Objek yang ukurannya kecil dan berupa makhluk hidup. Nah, selain yang ukurannya kecil, yang seperti apa lagi yang bisa dipelajari? Oke, gambar apa ini? Ini adalah gambar apa? Alam semesta jagat raya. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada planet, di dalamnya ada satelit, dan ada macem-macem gitu ya yang lainnya. Ini kan berarti cakupannya luas. Nah, yang objek yang sebesar ini pun ternyata bisa dipelajari dalam IPA. Kemudian objeknya apa lagi? Nah, di sini ada kumpulan apa ini? Batu granit, riolit, diorit, andesit, nah basalt. Mungkin itu juga sudah sebagian dibahas ya dulu waktu SD. Ternyata objek kajiannya selain yang ukurannya besar dan bersifat tidak hidup, bisa juga yang kecil-kecil dan bersifat tidak hidup juga, contohnya batu, atau contoh lainnya misalnya tanah gitu ya, air. Nah, lalu ada lagi, nah apa ini? Tikus yang sedang jadikan objek nih. Tikus di sini mewakili apa? Makhluk hidup, yaitu hewan. Lalu ada, wow, manusia. Manusia apa nih? Manusia pada zaman purba ya. Jadi dibandingkan manusia zaman purba dengan manusia zaman modern yang sekarang, seperti sekarang ini. Lalu ada juga tumbuhan. Jadi kalau kita ringkas, objeknya bisa berupa apa saja objeknya tadi? Yang ukurannya kecil seperti ini, kecil-kecil, yang ini mati, yang ini mati, yang ini yang hidup gitu ya. Atau yang ukurannya besar dan termasuk fenomena yang tidak hidup, contohnya jagat raya dan alam semesta. Lalu contohnya lagi yang ukurannya kecil-kecil, tapi sebenarnya ada juga yang gedenya ya ini ya, yaitu benda mati juga, kayak contohnya apa? Batu, tanah, air gitu. Ada juga berupa makhluk hidupnya tumbuhan, manusia dan hewan. Ini adalah objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, mungkin sampai segini dulu ya yang part pertamanya. Nanti kita lanjut di part kedua. Bye bye.